Jadi bangunan-bangunan itu semuanya harus bisa full akses dengan pohon kehidupan. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai lokasi Pusat Kebudayaan Nusantara. Dan Pusat Kebudayaan Nusantara ini direncanakan akan dibangun pada tahun 2027 nanti. Dan di bulan Januari kemarin telah ditentukan pemenang sayembara desainnya. Ada 3 juara. Dan lokasi Pusat Kebudayaan Nusantara akan saya spill di video ini, dimana kalau kita lihat pusat kebudayaan itu terletak satu sumbu kebangsaan dari Istana Kepresidenan. Kalau kita ambil garis lurus itu akan mengarah ke Plaza Seremoni. Plaza Seremoni akan mengarah ke Plaza Sipil atau Beranda Nusantara, dan dari situ tegak lurus juga dengan Plaza Bhinneka Tunggal Ika, di mana letak titik 0 IKN berada, dan tegak lurus dengan kantor otorita IKN. Dan di kantor otorita IKN akan tegak lurus dengan Pusat Kebudayaan Nusantara. Dan di Pusat Kebudayaan Nusantara itu nanti akan ada satu ruang terbuka hijau, yaitu Plaza Adi Budaya. Dan dari Pusat Kebudayaan itu akan tegak lurus dengan Pusat Peribadatan, di mana di situ terdapat Plaza Kerukunan. Pusat Kebudayaan Nusantara tersebut nanti akan mengakomodir suku dan budaya yang ada di seluruh Indonesia, dan tentunya akan sangat luar biasa karena fasilitasnya ada museum, ada concert hall atau auditorium, ada galeri kebudayaan, ada taman budaya, ada perpustakaan, dan gelanggang olahraga yaitu sport hall. Dan spesial di video ini saya akan spill lokasi dari pusat kebudayaan, dimana saat ini kita berada di Jalan Sumbu Timur. Ini adalah salah satu jalan yang luas di IKN karena lebar 50 meter itu satu arah saja. Di kanan dan kiri kita ada jalur sepeda dan jalur pejalan kaki, lengkap dengan area hijau ya, banyak tanaman di kanan dan kiri. Dari Jalan Sumbu Timur akan mengarah ke Bundaran Sumbu Timur. Kalau belok kiri itu adalah paket pekerjaan Jalan Precinkor. Jadi ini akan menjadi ruas jalan utama IKN. Kita tidak akan lewat jalan poros provinsi lagi. Dan ini kantor otorita di depan kita, dan lokasi pusat kebudayaan adalah di belakang kantor otorita tersebut. Dan jalanan Sumbu Timur ini akan tersambung ke jalan akses menuju kawasan pusat kebudayaan dan pusat peribadatan. Nah, kalau pusat peribadatan ada lurus di depan sana, dan di tengah-tengah pusat peribadatan dan kantor otorita itulah pusat kebudayaan. Dan jalan poros yang saya lewatin ini tidak ada di master plan IKN, yang artinya nanti akan beralih fungsi. Tapi kalau dilihat mungkin tidak dalam waktu dekat ini, karena tentunya jalan utamanya harus diselesaikan terlebih dahulu. Sebelah kanan kita ini adalah pos pemadam kebakaran. Dan ini jalan poros provinsi, dimana kalau kita lihat ini adalah Rumah Sakit Hermina yang tadi kita lihat di Jalan Precinkor, dan depan kita itu adalah Jalan Precinkor, jalanan utama IKN nantinya. Jadi yang ada di hadapan kita lurus itu tadi yang tersambung dengan Bundaran Sumbu Timur, itu yang akan menjadi jalanan utama IKN, karena jalanan utama IKN itu cenderung lebih datar dan lebih lebar, serta kabel tidak bergelantungan semeraut di atas, sudah ditanam di bawah tanah. Dan kalau kita melihat tadi lokasi pusat kebudayaan dari sisi kiri, yaitu Jalan Sumbu Timur dan Bundaran Sumbu Timur, kali ini kita akan melihat dari sisi sebelah kanannya, yaitu dari Bundaran Sumbu Barat dan Jalan Sumbu Barat. Dan ini kita berada di jalan segmen 6C,
Ini adalah salah satu paket pekerjaan jalanan utama IKN nanti yang akan dilewati oleh masyarakat umum, menggantikan jalan poros provinsi yang biasa kita lewati. Karena jalanan utama IKN itu didesain lengkap dengan jalur sepeda, pejalan kaki, terus kabel sudah di bawah tanah, tidak semrawut di atas, lengkap dengan area hijau, lampu penerangan jalan umum ya, dan jalannya juga lebih datar. Dan di depan kita itu kalau lurus kita mengarah ke pusat kebudayaan dan pusat peribadatan, dan akan memotong jalan poros provinsi ini. Jadi ini jalan poros provinsi ini akan dihilangkan, dan kalau kita lihat sepertinya ini akan menjadi bagian dari pusat kebudayaan Nusantara. Dan lokasi jalan ini letaknya di belakang kantor otorita tadi, karena pusat kebudayaan Nusantara itu tegak lurus dari arah belakang kantor otorita. Dan tentunya jalanan poros provinsi yang kita lihat ini jalannya naik turun dan ada kabel bergelantungan, dan tentunya di master plan IKN ini tidak akan ada dan akan beralih fungsi. Dan di depan kita sebelah kiri itu jalan Sumbu Timur yang tadi kita lewati, kanan itu menuju ke pusat kebudayaan Nusantara dan pusat peribadatan Nusantara. Dan lurus ini adalah jalan poros provinsi yang di master plan IKN akan beralih fungsi, bisa menjadi area hijau, bisa menjadi area embung, berbagai macam. Nanti kita melihat kondisinya di lapangan. Sebelah kanan nih tadi pos pemadam kebakaran, dan kalau kita lihat di depan kita rumah sakit Hermina. Sementara ini tampak depannya menghadap jalan poros provinsi. Nanti kalau di belakangnya jalan Precinkor itu telah selesai 100%, tentunya tampak belakang rumah sakit Hermina itu akan menjadi tampak depan yang mengarah ke jalan Precinkor, yang dimana seberang rumah sakit Hermina itu adalah lokasi mall dari sebelah Hotel Swiss Hotel dari konsorsium Agung Sedayu Group. Jadi luar biasa, nanti rumah sakit Hermina akan berseberangan dengan mall dari Agung Sedayu Group, dan di situ juga akan ada apartemen, karena luas lahan konsorsium Agung Sedayu Group ini sekitar 9,1 hektar. Jadi selain Hotel Swiss Hotel akan ada pengembangan dari kantor, apartemen, dan lain-lain. Dan di sebelah kiri kita ini adalah lokasi sementara kantor PLN, karena kantor PLN nanti lokasinya yang permanen itu di dekat gedung Kementerian PU dan Kementerian PKP. Jadi kantor PLN dekat dengan Istana Negara nantinya. Dan di video ini akan saya tampilkan desain dari juara 1, juara 2, dan juara 3 dari Pusat Kebudayaan Nusantara, yang tentunya pemerintah akan menggandeng investor swasta untuk membangunnya, dan semoga segera dibangun untuk bisa mengakomodir kegiatan kebudayaan dari berbagai suku di Indonesia. Dan IKN ini akan menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Konsep kami ini adalah Cerlang Nusantara, dari megalitikum menuju masa depan. Jadi kita mengambil peradaban paling tua Nusantara, yaitu megalitikum. Itu yang menjadi sosok-sosok bangunan-bangunan utama, karena megalitikum itu unsurnya batu. Jadi bentuknya prismatik, dan kemudian kita ikat dengan kearifan lokal dari Kalimantan yang bernama pohon kehidupan dalam bentuk infrastrukturnya, dan pohon kehidupan itu berisi banyak nilai-nilai kebijakan. Kesatuan dari secara keseluruhan itu sangat terasa ya, dan penggalian nilai-nilai sejarah segala macam itu bisa terrefleksi di dalam wujudnya. Kita sebagai manusia Indonesia harus berbudaya dan harus bisa membawa tradisi dan budaya itu tidak beku di masa lalu, tapi bisa dibawa ke masa kini dan akan membimbing kita ke masa depan. Keberhasilannya mentransformasikan nilai-nilai tradisi megalitikum menjadi kuantum, menjadi sebuah percepatan, menjadi sebuah kemajuan
yang sangat signifikan. Itu spiritnya dari Cerlang Nusantara plus bagaimana kita menghargai alam dengan kebijakan. Unsur alam ini adalah unsur outdoor dan kita harus mengembalikan manusia yang ada di IKN ini DNA-nya menjadi manusia outdoor, manusia yang cair, berinteraksi satu sama lain. Dia adalah manusia sosial adalah manusia gotong royong. Jadi bangunan-bangunan itu semuanya harus bisa full akses dengan pohon kehidupan itu tadi sebagai infrastrukturnya. Itu keunggulannya adalah hampir tidak ada deliniasi atau pemisahan antara ruang luar ruang dalam gitu ya, dan itu akan sangat cocok untuk IKN ini. Yang utama dari pusat kebudayaan ini kan bukan hanya gedungnya ya, tetapi kegiatan yang akan terbangun akibat dari fasilitas ini. Juga penghargaan kepada kondisi existing yang sangat menonjol, sampai misalnya ada pohon ulin yang existing, yang itu yang bukan hanya dipertahankan tapi dimuliakan. Mengambil kata-kata bijak Kalimantan, ambil kata lino, bacuramin kasaruga, basuruga, kajubata. Intinya kita harus adil terhadap manusia, kita juga harus adil terhadap alam.